Gue manggilnya Koko Cici ya. Boleh, boleh. Gimana kabarnya Ko Niko Email? Perasaannya Baik, happy hari baik, ini? baik, baik. Baik, Iya, baik. iya. Bang, Lagi sibuk apa nih sekarang nih Ko Niko dan Email? Lagi sibuk ya kerjaan lah ya, ada kerjaan Oh, normal ya, normal normal, ya Ko. normal, sibuk normal lah. Oke, oke. Dikirangin sibuk menggenapi amanat agung gitu. Itu juga salah satunya. Jadi kan di sini Oke, juga kan kita kan untuk menceritakan ya kebaikan Tuhan gitu yang terjadi dalam hidup kita oke. gitu kan. Siap-siap. Nggak, gue bercanda sebenarnya biar ini nggak pada serius, nggak pada terlalu tegang gitu kok. Oke, oke. Baik. Kalau gitu hari ini topiknya adalah true love true love or blind love. True love or blind love. Jadi Koniko dan Cimel mungkin akan banyak cerita ya. Nah, sebelumnya mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih. Kita pengen tahu nih, apa sih struggle-nya kalian? Mungkin boleh dijawab antara Cimel dulu atau Koniko dulu, silahkan. struggle. Lu dulu Struggle dalam apa? Dalam struggle. pacaran. Ya, pokoknya waktu memulai pacaran, pokoknya struggle masing-masing personal lah. Ya, dalam mulai pasangan ini. Eh, Kalau selama gua pacaran dan memulainya sih struggle yang paling besar buat guanya sih pas yang mau merit ya. Hmm. Struggle yang paling besar ya. Cuman sebelum sebelum itunya mah kayaknya nggak kita kita berdua kayak cocok banget sih. Jadi kita jarang ada permasalahan yang besar gitu. Cekcok biasa Hmm. aja sih. Iya, 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 Oh, iya. Oke, oke. Itu kan menurut Koko ya, menurut Cici belum tentu. Nah, coba Cimel, gimana Cimel? Mungkin punya kalau permasalahan apa nih? Waktu akhirnya sekarang bisa merit, di awal waktu dari single mungkin apa ada isu apa nih, problem apa? Kalau gua sih struggle-nya pasti apa ya? Buat penerimaan diri sih kalau gua. Karena maksudnya buat nerima diri gua yang kayak gini, ya butuh effort yang besar sih gitu. Maksudnya, ya gimana ya? Hmm, Kalau misalnya ngelihat secara physically kan maksudnya orang-orang kadang nyangkanya kayak oh ya ini kayaknya pernah cancer, ini kayaknya gini, kayaknya gitu gitu. Gue cuma bisa jawab maksudnya Tuhan tuh baik banget sama gue nggak dikasih sakit cancer itu. Yang jelas maksudnya gue bisa kayak gini tuh gue juga sebenarnya nggak tahu ya kenapa bisa kayak gini, tapi yang bisa gue syukurin sekarang gue nggak perlu buat ngalamin sakit sedemikiannya gitu. Cuman ya di umur gua yang 5 tahun, gua lahir normal dan gua mulai mundur tuh di umur 5 tahun bukan rambut gua rontok, tapi lebih ke rambut gua nggak tumbuh. Jadi kayak stuck gitu. Hmm. Jadi ya udah gitu aja sampai sekarang ya begitu gitu. Jadi dibilang mestinya rambutnya rontok atau itu enggak. Sedikit sih maksudnya flashback ya itu gitu yang gua rasain untuk nerima diri gue yang sekarang ini ya susah banget gitu. Ya sempat marah sama Tuhan, ya sempat marah sih sebenarnya sama Tuhan. Ya kenapa gitu, maksudnya gue diciptain kayak gini Tuhan gitu, gue Hmm. nggak tahu maksudnya lu gimana sih gitu. Ya lu bilang serupa segambar sama Tuhan tuh, ya gimana sih gitu serupa segambar tuh kayak gini gitu, apa lu tuh salah gitu. Tapi yang maksudnya bukan berarti gue marah sama Tuhan tuh gue tuh nggak percaya sama Tuhan. Gue marah sama Tuhan karena gue tahu Tuhan tuh ada gitu sebenarnya. Jadi gue selalu ya balik lagi ya gue ya Tuhan ya apa yang gue bingung tuh walau gue marah iya tapi gue juga maksudnya gue minta iya gitu. Yang ya gue bingung gitu. Sampai satu titik gue ketemu ayat yang kayaknya Tuhan tuh ngomong banget sama gue gitu kayak di Mazmur 139 eh, hmm, Mazmur ini teh yang pasal ya iya, iya. Mazmur 139 ayat pasal 13. ayat 13 Hmm. sebab Tenang, tenang. deg-degan ya sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku menenun aku
dalam kandungan ibuku. Jadi sebenarnya Tuhan tuh nggak pernah yang namanya salah buat bikin orang. Yang gue rasa maksudnya Tuhan tuh nyiptain gue tuh kayak gini tuh memang dia pengen ciptain gue kayak gini. Wow. Bukan sesuatu yang kayaknya Tuhan tuh waktu bikin gue ada kesalahan. Tuhan tuh bikin gue kayak gini tuh kayaknya iya waktu dia lagi kayaknya lagi kurang sadar atau gimana. Itu tuh enggak sekali yang gue rasain sekarang gitu. Yang gue rasain sekarang tuh Tuhan tuh memang pengen buat gue seperti ini sih. Tuhan pengen bikin gue tuh kayak ya gue bikin lo kayak gini gitu ya, lo harus coba buat mengerti gue bikin lo kayak gini tuh kenapa gitu. Buat ngerti itu tuh butuh waktu yang sangat besar gitu. Yang gue rasain ya semenjak gue maksudnya dapat ayat ini lebih ke kayak gue ya oke, Tuhan, apa yang gue minta sama Tuhan, tapi gue cuma sekedar jadi anak kecil yang gue cuma minta-minta. Tuhan, gue minta ini. Dan selalu apapun yang gue minta tuh dia jawab. Walaupun keadaannya tuh gue nggak, gimana ya, keadaannya tuh nggak gue kayak menyembah dia kayak sekarang gue nyari dia, enggak. Tapi yang gue rasain tuh dia tuh menyertai gue banget, banget, banget. Karena gue rasa Tuhan tuh nggak mau kehilangan gue sih. Jadi dia nyiptain kayak gue kayak gini. Dia tahu struggle gue berat. Yang gue rasain dia dekat banget sama gue. Jadi kayak dia benar-benar kayak benar-benar dekat banget gitu sama gue. Jadi semenjak itu gue ngerasa kayak mulai gambar diri gue mulai pulih. Terus kayak ya jangan pernah ngerasa lah maksudnya diri lu tuh kayak kutukan gitu. Gue dulu ngerasa kayak anjir diri gue tuh kutukan banget gitu. Kayak gue tuh hidup gue, adik-adik gue normal, orang tua gue normal, kenapa gue lahir kok seperti ini gitu. Tau gak? Kayak nggak adil banget sih dunia sama gue gitu. Gue nggak minta kayak gini tapi gue harus nelen kayaknya. Terus semua orang tuh kayak kalau ketemu sama gue tuh kayaknya ngelihat gue aneh. Oh iya gue aneh. Tuhan gak suka kan kalau misalnya umatnya tuh kayaknya dihina. Tapi kan kenapa tuh Tuhan nyiptain gue kayak gini? Banyak banget maksudnya kata-kata hal-hal yang gak baik yang gue lakuin sama Tuhan, tapi Tuhan tuh selalu jawab di setiap maksudnya apapun, maksudnya kayak Tuhan tuh jawab semua pertanyaan gue itu tuh dengan dia kejadian demi kejadian gitu. Jadi ya yang gue rasain tuh kayak banyak orang ngerasa aduh hidup gue kayaknya parah banget, aduh hidup gue kayaknya susah banget. Yang gue rasain maksudnya kehidupan mah nggak akan pernah berubah sih, maksudnya kayak gue sekarang gue tuh bakal tetap kayak gini, mau gue mau marah-marah, mau gue gimana-gimana, mau gue benci diri gue, mau gue gimana juga keadaan gue tuh bakal tetap kayak gini. Yang bisa gue lakuin ya gue cuman bisa berusaha buat berdamai sama diri gue sendiri. Gue harus ya kayak ya gue harus gimana ya, kayak harus nerima diri gue, terus gue harus berusaha buat ya maksudnya teh kayak nggak bisa lah, maksudnya ekspektasi gue harus kayak gini, harus itu teh harus sesuai gitu sih. Ya struggle gue sih maksudnya ke diri gue sendiri sih, tapi maksudnya Tuhan tuh ada gitu buat gue. Yes, okay. Thank you so much ini untuk be open ya. Jadi pertanyaan pertama sudah cukup luar biasa. Boleh kasih virtual claps dong buat si Email dan Koniko atas share-nya. Nah, jadi pengen lanjut nih karena judulnya ini kan True Love and Blind Love ya. Jadi pengen nanya sekarang ke Koniko. Koniko udah tahu berarti kondisi yang tadi diceritain Ci Email ya. Kenapa akhirnya tetap stay untuk bersama dengan Ci Email? Kenapa? Ya gua sih ngelihat si Email ya kayak kalian yang ngelihat sama cewek-cewek yang lagi PDKT gitu ya. Jadi gua ngelihat si Email mah sosok pribadi ya cewek yang utuh gitu. Jadinya tanpa kekurangan gitu. Menurut gua gitu. Dan apa ya? Pertamanya sih
gua teman sama dia kok gua lihat email teh pribadi yang menarik gitu. Nah, makin lama ya gua makin tertarik gitu dengan pribadinya dia, dengan tingkah lakunya dia. Ya akhirnya gua ngedeketin dia gitu. Kan kan kalau kalau misalnya untuk apa ya? Untuk sebelum PDKT kan pasti cowok-cowok teh mencari pasangannya yang bisa menarik hati cowoknya kan. Ya. Nah, itu ya email narik 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 perhatian gua gitu. Dan mungkin ya Oh. bisa dibilang juga ya mungkin ya itu dari Tuhan juga mungkin ya perasaan itu ya. Gitu. Hmm. Berarti waktu Ci Email menarik hati Koniko tuh apa yang menariknya? Apakah kepribadiannya, kepercayaan dirinya, atau apa sih? Pribadi yang apa tuh? Yang seperti apa yang Koniko di awal itu? Yang menarik dari dia ya, dia dia itu pribadi yang sangat asik, yang sangat happy gitu ya, yang tidak apa ya, yang kayak tidak kayak minder gitu. Yang dia justru pede-pede aja gitu. Dan yang itu ya membuat gue semakin tertarik gitu. Dan apa ya? Dan jujur sih waktu sebelum-sebelumnya gitu ya, bukannya dia yang nebeng happy sama gue gitu ya. Tetapi ya maksudnya gue juga maksudnya bisa dibilang ya kasar-kasarnya ya gue nebeng happy sama dia gitu. Jadi dia lebih happy dibandingkan gue yang kayak sekarang kayak dulu gitu. Jadi kan dekat sama dia teh jadi lebih berwarna lah hidup gitu. Nah Hmm. mulai dari situ gue mutusin buat ya kalau misalnya dia jadi istri gue ya mungkin nanti kehidupan berumah tangga gue ya jadi asik dan berwarna gitu. Nah gue berpikirnya sih gitu. Oke, wow, wow. Jadi tadi ada statement yang bagus banget nih. Mana kadang-kadang Koniko yang nebeng happy ya ke Ci Email ya. It means Ya, berarti pribadi yang secure itu benar-benar bisa membawa dampak ke sekeliling loh. Padahal tadi diceritain ya betapa sulitnya Ci Email untuk bisa menerima diri, tapi akhirnya bisa menemukan titik healthy self image gitu ya. ya, Gambar diri yang sehat, dan gue yakin itu semua pekerjaan Tuhan sih. Wow, keren banget. ya. Oke, ini karena waktu terus berjalan, jadi saya akan lanjut pertanyaan lebih dalam nih, nanya lagi nih. Udah mutusin pacaran nih akhirnya. Ya kan tadi kalau nggak salah dengar ceritanya pacaran 8 tahun ya. Kok Ci itu jadi sejak umur berapa ya tadi ya? SMA ya? SMA ya, SMA. Wah, 8 tahun dari SMA terus nikah ya. Oke, mau nanya, setelah akhirnya mutusin pacaran, perjalanannya berarti mulus gitu ya, kayak jalan tol atau gimana? Ada struggle apa nih? Boleh cerita nggak? Nah, yang paling berat sih yang pas kita udah pacaran lama gitu kan. Udah pacaran lama, udah gitu yang rada yang pada akhirnya gitu ya yang minta restu dari orang tua gua sih yang maksudnya yang mungkin orang tua gua eh ya lu pikir-pikir dulu aja benar-benar matang-matang gitu kan. Ya kan namanya orang tua kan pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya kan. Dan ya orang tua gua kasih waktu gitu dan sekalian kasih waktu orang tua gua juga sekalian menguji hubungan gua sama email gitu. Bayang. Waktu itu kan jadi kayak gue nggak boleh merit sih sama dia gitu. Wow, nggak direstui lagi ya. Ya nggak dapat restu. Nah, jadi pengen tanya nih, apa yang diresponi, respon apa yang diberikan sama Ci Email nih waktu akhirnya dapat nggak dibolehin sama orang tuanya Koniko dengan alasan yang seperti itu ya? Apakah langsung jadi gimana Ci Email responnya, baper, minder, atau jadi minder jadi kamu atau gimana? Boleh share nggak? Kenapa akhirnya tetap bertahan gitu Ci? Hmm, gue ngerasanya kayak gue ngerasa dari dulu gue kayak gini tuh kayak seluruh dunia tuh nolak gue gitu. Itu penolakan terbesar sih, maksud kayak orang tua yang Niko tuh penolakan terbesar buat kehidupan gue tuh kayak gongnya lah gitu. Tapi ya sebenarnya gitu kayak Tuhan teh taruh kedamaian di dalam hati kita gitu buat ngejalanin itu satu. Kedua, konflik orang tua yang istilah kasarnya ini teh konflik gitu, konflik besar banget. Karena kita berdua tuh udah ya pacaran 8 tahun teh karena kita nunggu restu, sebenarnya kita nggak mau
kalau misalnya udahlah gitu, maksudnya nggak nunggu restu aja atau gimana, Kawin lari gitu kawin ya. lari atau gimana gitu, Ah, tentang maksa ke orang tua, marah-marah apa segala macam, itu teh kita nggak lakuin itu karena eh, kita kayak ya udahlah, maksudnya kalau memangnya kita nggak, bukannya jodohnya ya, maksudnya kita, si konflik ini tuh malah yang kita rasain malah buat kita tuh semakin dekat sama Sama Tuhan Tuhan. sih gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, kita tuh kayak udah di ujung tanduk yang nggak tahu gitu mesti ngapain, udah benar-benar kayak itu tuh nggak bisa di luar kendalinya kita gitu, karena maksudnya kalau misalnya masalah beda agama ya bisalah mungkin disama-samain, atau misalnya ya misalnya kan, atau misalnya apa kayak maksudnya perbedaannya yang orang tuanya nggak setuju karena inilah karena itu, ah, ya misalnya masih bisa diusahain gitu, sedangkan gua ya physically gitu, yang gua tuh nggak bisa usahain apa-apa, mau gua usahain apa gitu nggak bisa. Jadi balik lagi ya udah, kita berdua yang gua bingung, konflik ini tuh hmm. malah bikin kita tuh makin deket banget sama Tuhan, itu yang Wow. aneh. Ya di situ kita ketemu di titik yang kayak ya udahlah, yang penting cari Tuhannya, yang istilah Hmm. kasarnya terlepas hasilnya gimana, ya udah gitu, mau nanti jalan lagi mau enggak, ya udah kita dapat Tuhannya, kita dapat hatinya gitu, kayak istilah kasarnya Tuhan bakal kuatin kita apapun itu hasilnya gitu. Jadi kayak ya udahlah, sekarang mah nggak siap gitu, jadi ya udahlah kita cari Tuhan dulu lah, hasilnya kita belum siap dengan hasil itu, jadi kita benar-benar kayak lari sama Tuhan. Jadi menurut gua kayak masalah ini bikin, jadi Bikin menurut gua mengalami tuh sama iya, jadi Tuhan. mengalami Tuhan tuh di masalah ini. Jadi Wow. kalau setiap orang yang punya masalah, ya jangan pernah, menurut kita, pengalaman kita, jangan pernah lari dari masalah itu, tapi hadapin gitu, karena Tuhan teh mau, pasti Tuhan tuh nggak ada hati jahat sih. Tuhan nggak ada Hmm. hati yang aduh bener-bener kayak punya pikiran aduh gila nih jahat, kayaknya jahat banget gitu, Hmm. kayaknya teh gimana banget. Tuhan tuh nggak punya hati itu. Tuhan tuh punya hati yang kayak Tuhan tahu di mana titik lemah lu, di mana Hmm. dia mau undang lu gitu buat balik gitu. Caranya Ya. gimana ya, gimana pun caranya, dia yang paling tahu akan hidup lu. Oke. Nggak mungkin setiap So orang good. sama gitu. Iya, so good. Ya terus gue punya pikiran kayak ya lu tuh diciptain tuh bukan buat menyenangkan setiap orang gitu. Semua orang tuh harus seneng gitu lihat lu, tapi maksudnya lu bikin dunia lu lebih kecil lah gitu, lu bakal lebih happy gitu. Ya lu banyak ada orang di sekeliling lu yang peduli sama lu, ya udah itu aja yang lu keep, yang lu pikirin, yang lu urusin. Jangan, kayaknya Jangan hidup sama lu tuh semua orang. kayaknya haus pujian, kayak semua orang harus seneng gitu sama Ya. lu, nggak bisa juga gitu. Jadi gua di Oke. situ kayak mulai ada kayaknya Hmm. enak gitu, lebih enak kayak gini, nyaman. So good. Wow. Keren banget ya. Jadi waktu ada masalah, Hmm. Nah, langsung dia ngerti bahwa Tuhan sumber kedamaian. Nah, jadi penasaran terakhir nih, kan ini udah mulai mau habis ya. Koniko, waktu nggak disetujui sama orang tua, kok nggak nurut sama orang tua gitu? Apa gimana? Itu berjuang lagi atau gimana? Boleh nggak coba share responnya gimana waktu nggak disetujui itu? Nggak langsung, gue nggak dibolehin nih, Ci. Udah ya, nggak gitu. Kenapa? Boleh share nggak? itu juga yang membingungkan sih pada saat kita jalanin ya. Hmm. Makanya kalau misalnya kayak kita kan, kita nggak dapet restu dari orang tua. Kalau misalnya gue tetap merit, apakah kan kayak di Alkitab kan ada kan hormatilah orang tua, kedua orang tua gitu kan. Nah itu juga sempat yang gue renungin gitu kan, Hmm. gue renungin. Aduh, misalnya kalau gue maksain buat merit sama dia kan berarti kan gue nggak menghormati orang tua gitu ya. Itu kan pikiran gue gitu ya dulu ya. Terus akhirnya juga ya kita obrolin sama sama email dan kita memutuskan cari pihak yang netral sih waktu itu. Ya ini gue sharing pengalaman gue ya. Gue waktu itu memutuskan untuk nanyanya sama pastor di katedral gitu. Gue waktu itu gue minta pendapat yang benar-benar netral gitu. Nah dan ya kita kan kita sebelumnya berdoa dulu dan jawaban apapun ini udah di ujung tanduk nih ya, udah di ujung tanduk kan, udah pacaran 8 tahun gitu. Ibaratnya kalau kalau KPR mah 2 tahun lagi juga lunas gitu kan, 10 tahun kan.
Udah gitu kita berdoa dulu, apapun hasilnya yang keluar gitu ya dari suara dari Tuhan lewat pastor ini, yaitu kita bakal jalanin dengan bakal dilakuin. bakal dilakuin gitu sama kita dengan happy dan tidak tidak kecewa sama Tuhan gitu. Biar Tuhan aja yang ngomong melalui pastor ini gitu. Kita mesti gimana? Karena itu udah kayak ya udahlah, kita juga udah capek, kita juga nggak mau si Niko, maksudnya kita tuh jadi anak yang kurang ajar gitu sama orang tua, seolah-olah kayaknya kita dia gitu tentang orang tua gitu kan, itu nggak bagus. Dan yang kan gue kan tanyain kan kayak gitu kan, ini saya gimana mau nikah, cuman kedua orang tua saya nggak setuju gitu kan. Ya cuman pastornya cuman ngomong gini sih, ya kamu sekarang ini pacaran bersama-sama email, di hati kamu apa yang kamu rasain gitu? Apakah ada damai, sukacita yang melimpah atau jadi yang nggak sukacita gitu? Ya gue jawab sih, gue jalan sama email, ya gue sukacita sih, dan gue ngerasa kalau email memang seolah-olah kayak tulang rusuk gue gitu ya, yang pas gitu buat gue sih gitu. Dan gue minta lagi pendapat pastor itu ya, kalau misalnya saya jalanin kan orang tua saya kan tidak menentang kan, ya berarti apakah saya tidak menghormati orang tua? Ya sebenarnya sih menghormati orang tua kan bukan, sebenarnya kan di firman itu kan ngomong hormatilah kedua orang tuamu, bukan turutilah segala perkataan orang tuamu gitu kan. Ya kita kan tetap hormat juga, kita kan nggak melawan, kita kan nggak memaksain. Ya udah mah, Pah, ini mah hidup gua mau jalanin gua gimana gua gitu kan, gua nggak ngomong kayak gitu kan, gua pelan-pelan gitu, makanya gua bisa sampai pacaran 8 tahun di akhir-akhirnya kan. Gua jelasin pelan-pelan ya, mungkin orang tua gua juga matangin gua ya supaya nguatin hubungan gua berdua sama email gitu. Supaya supaya benar-benar yakin nggak 100% gitu. Ya pada akhirnya ya orang tua gue ngerestuin gue sih, dan kita juga tadinya nggak mau merit tanpa restu dari orang tua. Sebenarnya sekeras apa hubungannya ditentang tuh sampai mau dicoret dari kartu keluarga kalau sampai kasarnya lu teh nikah gitu. Sebenarnya yang menurut gue pribadi ya, orang tuh kita mau ngelakuin apapun, effort apapun, Niko mau ngomong apapun, menjelaskan apapun, itu tuh nggak akan bisa merubah apapun. Yang bisa merubah hati seseorang yang sekeras apapun itu tuh cuma Tuhan. Wow. Kalau misalnya menurut gua, karena ya kita mah cuma menunggu, cuma stay, cuma diem, dan kita tuh cuma lakuin maksudnya bagian kita. Gua nggak menyalahkan orang tuanya Niko sama sekali, dan gua sangat bersyukur dengan maksudnya keadaan itu gitu, karena nguatin hubungan fondasi kita berdua. Cuman maksudnya wajar lah, maksudnya orang tuanya Niko nggak nerima gue, kalau bagi gue gitu ya wajar banget gitu. Di satu sisi gue wajar, karena gue buat menerima diri gue sendiri aja susah gitu, apalagi orang lain untuk menerima gue gitu kan, itu wajar banget gitu. Cuman di situ Tuhan mau kita buat diproses, di saat kita buat siap, udah siap nih, udah yang Tuhan inginin di dalam diri kita untuk dekat, semua jalan cuma pasti dibuka. Pasti Tuhan bukain, tapi jangan sampai maksudnya teh cerita kita untuk maksudnya teh orang tua nggak setuju terus gini terus ya udah kita terus mantepin apa segala macam. Kalau menurut gua maksudnya namanya orang tua tuh hakimnya Tuhan di bumi. Jadi apapun omongannya dia tuh itu tuh sangat harus didengerin. Jadi pertimbangan yang besar buat kehidupan kalian gitu. Cuman maksudnya kalau misalnya memang Tuhan taruh itu, memang ya kita jodoh, Tuhan bakal deketin, Tuhan bakal kuatin. Bukan itu kekuatan kita. Kalau ditanya kenapa kita bisa kuat, kenapa Niko bisa kuat, kenapa kita bisa kuat stay di sini di hubungan ini, karena Tuhan yang mau, bukan kita. Karena buat kita udah banyak banget sering buat menyerah, kayak
Iya. adalah nggak ada ujungnya, mau ngapain sih gitu, kayaknya udah capek gitu, nggak ada urusannya, mau ngapain, Hmm. ujung-ujungnya kayak gini 8 tahun buang-buang waktu, kayak terus waktu terus berjalan, kita terus kayak begini-gini doang, mau apa tujuannya, apa mau gimana. Tapi maksudnya di situ Tuhan ada gitu, karena jangan Ya, jangan menghindari proses lah. siap. Very good. Satu lagi gue mau nambahin, misalnya kalau Oke. gue udah kepikiran gitu ya, kalau misalnya gue nggak sampai gagal merit gitu sama dia, nggak jadi merit sama dia gitu ya, gue sih bakal putusin, gue bakal single sih kayaknya. Hmm. Gue nggak akan merit sih karena apa ya? Karena chemistry-nya teh gue sama dia teh udah dapet gitu ya, dan Hmm. gue nggak mau memulai lagi atau nggak mencoba lagi teh dengan yang lain gitu. Kalau misalnya seandainya gitu terjadi, kayaknya mungkin gue kalau misalnya nggak jadi merit, gue nggak akan merit sih. Oke. So good. Wow. Thank you so much nih, Ko Niko dan Ci Imel buat buka-bukaannya. Boleh kasih virtual clap. Kita akan masuk sesi Q&A, tapi sedikit tadi ada highlight yang sangat-sangat bagus dari Ci Imel. Dia bilang, kita nggak maksa, tapi yang bisa ngubah hati itu cuma Tuhan. Kita nggak Ya, bisa ngubah hati. Itu benar-benar keren. Dan tadi dia juga coba tanya pendapat komunitas ya dari pastor ya, karena uh, emang penting sekali sih yang tadi gua share di awal juga, pendapat dari mentor yang melihat zoom in ke kasusnya kita. Oke, ini pertanyaan sudah banyak yang masuk nih. Jadi kayaknya nanti untuk uh, teman-teman yang pengen nanya bisa itu lihat di Zoom chat, ada beberapa cara untuk nanya, tapi saya akan sortir ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan simpel, Koniko Cimel. Kita akan masuk sesi Q&A ya, teman-teman semua. Jadi ini sesi berikutnya itu Q&A. Pertanyaan pertama ya, kita akan jawabin satu-satu nih. Boleh buat yang mau nanya via langsung open mic, bisa klik fitur raise hand. Terus kalau yang mau di Zoom chat to everyone juga boleh. Atau mau nggak mau disebutin namanya, private aja ke gue akan nanyain. So good. Mau nanya lagi nih, ini ada pertanyaan simple. Cimel, jadi Cimel tuh sakit apa sih? Nah, itu ada yang nanya gitu. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya gue sakit apa. Gue sempat maksudnya waktu SMP tuh, gue tuh diare-diare terus kan. Nah udah gitu, diarenya parah banget sampai gue jalan ke rumah sakit kayak penyakit biasa ya, penyakit kampung gitu kan, diare. Gue masuk ke rumah sakit tuh kayak gue bisa jalan, gue pulang dari rumah sakit tuh gue kayak gue mau keluar dari rumah sakit tuh bokap gue harus tanda tangan kalau misalnya lu keluar atas keluar teh keinginan lu sendiri. akan keinginan sendiri, kalau misalnya anak lu meninggal ya lu yang tanggung sendiri, karena selama 2 minggu itu gue dirawat gue makin parah gitu. Akhirnya bokap gue bawa gue ke luar, terus di luar gue benar-benar kayak di medical check up, karena orang tua gue juga sebenarnya ya bertanya-tanya ya, lu kenapa anak gue gitu. Begitu lu di medical check up, dicek benar-benar itu, menurut gue sih kayak di Biji situ gue percobaan lah ya. iya gue capek banget sih di situ, karena gue berbulan-bulan gue dicek, karena bagi mereka pun itu ada sesuatu yang aneh, karena di dalam diri gue tuh nggak ada apa-apa gitu. Dia sedangkan Hmm. maksudnya di luar tuh physically tuh ada something ya, kalau misalnya cancer ya pasti maksudnya rambutnya kayak gini, itu tuh hal yang oh ya ya maklum. Kalau misalnya di luarnya nggak baik terus di dalamnya baik, itu hal sesuatu yang aneh. Sampai akhirnya profesornya kan udah punya buku listnya gue udah diapain aja gitu, terus bokap gue nanya, jadi gimana prof, maksudnya anak saya resultnya kenapa. Profesornya sampai maksudnya bokap gue udah semi marah gitu, gue udah habisin duit banyak banget gitu, hasilnya apa gitu ya. Kalau ketemu sakitnya kan bisa diobatin gitu, bisa gimana nih gitu, maksudnya sekarang kalau nggak ketemu lo mau apa yang diobatin gitu. Si dokternya ngomong, bokap gue udah ngomel-ngomel udah marah-marah, terus dia ngomong gini, hmm, Pak katanya, "Eh, saya cuma dokter, kalau misalnya mau ditanya anaknya sakit apa, saya udah lakuin sebisanya saya sebagai dokter, saya udah nyari, dan saya nggak tahu," kata dia. Bokap gue tambah marah tuh sampai sepaneng banget. Jadi yang lo lakuin selama ini berbulan-bulan ngabisin duit gue, lu hasilnya apa katanya. Terus dia bilang, profesornya bilang, "Hmm,
Bapak tuh maunya gimana? Bapak mau anak Bapak kelihatan di depannya baik, harusnya Bapak bersyukur. Di dalam anak Bapak tuh baik-baik aja, di luarnya kayak gitu. Itu sesuatu yang janggal kata dia tuh. Harusnya Bapak bersyukur. Itu tuh pasti kata dia teh, ya lu kalau mau nanya anak lu kenapa, lu nanyanya sama Tuhan, digituin. Digituin gitu. Oke. Jadi kalau ditanya apa ya nggak tahu juga gitu. Wow, kadang-kadang waktu dijelasin dokter gitu malah makin kesel betul sih itu tadi Iya, iya. responnya Mama. So good, so good. Oke, itu ya, jadi cukup menjawab. Oke, karena pertanyaan berikutnya juga banyak yang masuk, jadi gue langsung bacain ya, Konci. Waktu memutuskan untuk menikah, ya, apakah Niko dan Imel pernah mikirin nggak sih masa depan pernikahannya gimana? Bisa punya anak nggak? Kesehatan gimana nih anaknya? Harapan hidup anaknya gimana? Pernah mikirin nggak? Boleh nggak share tentang apa yang di pemikiran kalian tentang pernikahan itu? Mau dari gue dulu. Ya gue sih udah karena pernah kepikiran sih ya. Ya gue mikirin sih untuk masa depan, ke depannya mau gimana, kalau misalnya sampai nggak punya anak gimana, kalau sampai anaknya gimana-gimana. Ya gue percayain semuanya sama Tuhan sih. Ya hidup ini kan hanya titipan dari Tuhan. Jadi misalnya kalau kayak kita dipercayain buat kita punya anak, ya Tuhan juga pasti kasih. Kalau misalnya memang nggak bisa juga ya memang memang kuasa Tuhan gitu yang tidak menitipkan anak gitu. Dan kita juga nggak kecewa sih. Ya kan kita juga kan di awal janji nikah juga kan udah diomongin ya di janji nikah kan memiliki keturunan atau tidak gitu kan. Ya itu kan sebenarnya kan ya ya udah tahu gitu konsekuensinya. Misalnya kalau memiliki ya syukur, nggak memiliki juga ya bersyukur gitu. Kalau gue sih begitu. Kan, tapi kita mengupayakannya sebagai manusia kan kita juga kan perlu berupaya gitu ya. Jangan hanya Tuhan gue pengen anak tapi gue nggak berusaha ke dokter atau gimana gimana kan bodor juga kalau misalnya kayak gitu kan. Ya kita berusaha juga gitu semaksimalnya kita. Very good, very good. Oke. Jadi emang udah dipertimbangin semua dan itu benar-benar udah besar hati untuk siap. Oke, ini tentang Tuhan. Jadi hidup ini punya Tuhan, akan terima gitu ya. Oke. Dari Cima ada mau nambahin soal ini? Soal punya anak dan sebagainya? Sama lah kayak gitu. Oke. Siap. Kita lanjut ke berikutnya nih. Ada yang nanya di everyone ya. Mungkin sama-sama bisa baca tuh ya. Ini pertanyaan yang real juga. Sebagai pria normal, apakah Niko melihat wanita lain yang cantik dan seksi tidak tergoda? Ya, pertanyaan yang bagus sih ya. Ya, tergoda bang pasti ya tergoda gitu ya. Cuman itu teh cuman kayak, lu teh kayak lapar mata gitu. Kalau kayak kita kan ngelihat makanan gitu kan di restoran gitu ya, oh gue pengen ini, gue pengen ini, gue pengen ini, gue pengen ini, tapi kan semuanya nggak habis. Nggak bisa lu habisin gitu ya. Ya itu semuanya cuman kayak lapar mata sih. Dan kalau misalnya gua merit sih, gua bukan kayak cuman hanya lihat look fisiknya doang gitu ya, tetapi kan apa yang insight di dalam dia pribadinya gitu kan, mannernya gitu kan, ya itu sih yang kita hidup kan. Ya percuma juga kan kalau misalnya menurut logika gua misalnya nikah sama cewek cantik tapi maksudnya pribadinya kayak gimana gitu kan. Kan di Alkitab juga ada kan lebih baik apa tinggal di sudut sotoh rumah daripada nikah dengan perempuan yang cerewet gitu kan. Come on. Ya kan? Iya. Ya tergoda mah ada ya, cuman kan kita nggak 100% mikirin itulah. Itu mah kan nanti juga kita pas udah tua kayak gimana kan? Nggak akan seindah waktu kita umur 30-an kan, di saat kita umur 60, 70 mungkin. Wow. Semuanya pasti memudar, tidak ada yang abadi. Hanya kasih Tuhan yang abadi. Iya. Godaan itu ibarat hanya lapar mata. Apa? Ngecengnya bareng-bareng. Iya, kadang-kadang waktu dulu juga ngecengnya bareng-bareng. Kan kita seumuran, jadi kita selama pacaran ya mainnya bareng gitu, dugem bareng, apa bareng gitu. Oke. Very good answer, Koniko. Oke. Berikutnya ya, ini karena cukup banyak, jadi saya langsung bacain. Ini ada yang nanya tentang tadi proses menerima diri untuk kita going deeper ke pertanyaan itu ya, Ci Imel ya. Waktu Ci Imel bergumul untuk menerima diri sendiri, karena jujur sekarang isu menerima diri sendiri ini juga cukup lumayan nih. Itu waktu proses menerimanya, apa itu udah pacaran? Nah, kalau udah, peran apa sih yang bisa dilakukan pacar?
ketika melihat pasangannya tuh masih suka insecure gitu. Apa ditinggalin atau gimana nih? Pasangan tuh bisa membantu apa? Maksudnya berarti Koniko tuh membantu apa nih untuk Cimel proses menerima diri? Atau pertanyaan sebelumnya lagi, Cimel menerima diri tuh waktu udah jadian atau before itu? Proses yang paling highlightnya. Boleh diceritain, Ci? Kamu ngerasanya gimana? Ya sebelum gue pacaran sama dia sih, dia udah menerima diri dia apa adanya dan udah pulih lah gitu, bisa dibilang mah. Ya jadi nggak berat sih buat guanya. Oke. Sebenarnya maksudnya kalau dari gua sih hmm, proses ya. Maksudnya Niko tuh melengkapi gua dengan proses penyempurnaan gua semakin lebih menerima lagi gitu kan. Maksudnya penerimaan diri itu butuh proses yang panjang. Sebelum gua pacaran sama Niko, sebenarnya gua udah mikir kayak, aduh, kayaknya kalau misalnya gua nggak happy gitu, kayaknya rugi banget gitu. Hidup. Hidup teh kayak rugi banget gitu. Hidup teh precious banget. Kalau misalnya gue terus maksudnya meratapi diri, kayak play victim, kayaknya anjir gue korban, gue yang kayak gini, gue yang jadi, aduh merana apa segala macam. Kalau misalnya kayak gitu terus, hidup gue nggak akan happy. Jadi gue rasa gue harus happy sih. Maksudnya gue nggak mau rugi gitu. Gue hidup di dunia ini tuh kayaknya gue harus happy. Keadaan gue nggak akan berubah. Seumur hidup gue bakal hidup di tempat ini, di casing handphone ini gitu kasarnya, gue bakal hidup di sini, di raga ini. Kalau gue nggak nerima, gue mau gimana gitu hidup gue gitu. Jadi gue rasa gue harus menerima keadaan gue coba pelajarin diri gue, nggak mengutuki diri gue melengkapi diri gue menikmatin diri gue berusaha buat kayak mengenali diri gue, dan gue bener-bener kayak ngelengkapin diri gue gitu, kayak gue harus happy, gue harus nggak bisa gue kalau misalnya gue kayak gini-gini doang gitu. Jadi pilihan hati gue tuh yang gue ambil tuh ya Dari diri lo sendiri. dari diri gue mau happy, dan maksudnya gue rubah perspektif gue, ya gue mau hidup, maksudnya teh keadaan gue nggak rubah, tapi maksudnya sikap hati gue buat ngejalanin hidup ini teh ya berubah gitu. Jadi hidup gue jauh lebih gampang sih dengan itu. Wow, keren banget. Berarti ini kayak moving dari victim mentality ke winner mentality ya. Karena sebetulnya emang kemenangan itu udah Tuhan kasih loh, teman-teman. Iya. Iya nggak sih? Dan kita ini berlari dari kemenangan, dan dilihat dari hidupnya Cimel ternyata sudah mengalami kemenangan yang dari Tuhan itu sebelum berpacaran malah ya. Tadi Koniko share ya. Iya. Wow, itu keren banget tuh single happy ya. Nanti ada juga pembahasan lebih detail di single class loh promosi. Oke, next question ya. Koniko, Cimel, next question. Nah, Koniko sama Cimel tadi kan belum banyak cerita nih tentang pacarannya. Waktu pacaran tuh ada konflik-konflik pacaran pada umumnya nggak sih? Itu cocok atau emang cocok banget? Penyelesaiannya gimana tuh biasanya kalau konflik? Atau saling kompromi? Atau kayaknya gue nggak ada konflik sama sekali selain yang tadi tuh, yang besar-besar tadi? Atau ada kayak, kan biasa kalau pacaran zaman now atau dari dulu juga sih ya, pelabuhan komunikasi, moody gitu kan, ada aja. Boleh share nggak tentang hal itu? Dari kamu aja. Ya, atuh bohong atuh kalau Nggak itu ada. mah cuma ada di drama Korea ya. Kalau misalnya nggak ada yang namanya ribut mah, namanya pribadi gua dibesarin dari mana, dia dibesarin dari mana kan pasti beda ya. Maksudnya dari gimana kebiasaannya juga ya pasti ada ribut lah. Kalau nggak ada ribut itu pasti pacarannya nggak benar-benar itu kalau menurut gua. Kalau yang namanya pacaran kita harus ribut. Kita harus tahu maksudnya kita tuh nggak cocoknya di mana, dan itu tuh istilah kasar prepare kita nanti kalau misalnya kita kawin, dia tuh nggak akan berubah. Gua nggak akan berubah. Gua bakal kayak gini. Lu siap nggak buat nerima gua? Jadi jangan mikir, oh gua tahu nih dia kurangnya di sini. Misalnya dia begini. Ya lu jangan mikir ekspektasi, oh nanti dia udah kawin nggak akan kayak gitu. Getting worse, beb. Jangan mikir itu tuh bakal oke gitu. Itu bakal lebih parah dengan itu. Lu siap nggak gitu ngejalanin itu? Jadi kalau gua saranin maksudnya buat kalian yang siap mau pacaran ya,
kalian ya harus mengenali benar-benar pacar kalian. Jangan beli kucing dalam karung yang pengennya tuh kayak, aduh sweet-sweetan apa kayak gitu. Jangan kayak gitu sih. Kalian mau berantem ya berantem lah masalah pacaran. Tapi ya kalian udah menerima itu belum? Kekurangan-kekurangan pasangan kalian. Kalau misalnya kalian udah siap dengan itu, ya oke buat komitmen. Jangan Hmm. nanti kalau misalnya pas udah kawin, aduh kenapa ya dia kayak gini. Padahal kan udah ada clue-cluenya. Hmm, Oke. So good. Jadi ada ya berarti ya konflik-konflik ada tadi lah. karena kalau enggak mah hanya di drama Korea ya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup nyambung nih. Jadi waktu ada konflik gimana nyelesainnya? Apakah pernah nggak nyelesainnya berdoa bareng? Penting nggak sih berdoa bareng? Penting sih ya, penting sih. Itu kalau ada konflik-konflik yang serius lah ya. Kalau misalnya kita konflik dia mau nonton Matrix, gue mau nonton Spider-Man, gak usah berdoa lah kayak gitu makan. Gak usah berdoa, itu mah ributin aja. Kalau Itu kata gua mah. mah. Atau nggak ribut makanan, lu mau makan ini, gue mau makan ini gitu kan. Ya itu omongin aja gitu. Terus biasanya Oke. sih kalau gue sih apa ya? Kalau dalam konflik, kalau misalnya lagi konflik tuh nggak langsung ditanggepin sih gitu, dicerna dulu. Jadi jadinya nggak meledaknya besar gitu, exposure-nya gitu. Jadi Hmm. gue lebih sabar sih. Ya mungkin kan kan gue juga kan di tes DISC kan stabil gitu kan, stabil cermat. Kalau dia kan intim, intim cermat gitu. Jadinya nyambung gitu. Hmm. Ya, Oke. Nah, untuk yang pengen banyak belajar tentang dating class, kita juga ada kelas True Love. Nah, promosi juga ya. Di sana ya banyak tadi tuh DSC, bahasa kasih, dan sebagainya. Ya, di CLCC menganggap bahwa relationship itu sangat penting. penting. Oke, Koniko, Cimel, berarti dalam penyelesaian konflik tadi itu masing-masing udah tahu ya bagaimana untuk mentoleransinya. Iya, Harus, Nah, harus. harus tahu. harus tahu ya. Jadi lebih ke arah Menerima. menyelesaikannya dengan menerima perbedaan tadi ya. Iya. Oke, ada pertanyaan yang bagus juga nih sebelum kita eh, selesai nih ya. Waktu pacaran, ini kan kebetulan konflik-konflik pada umumnya nih ya. Ada trust issue nggak nih dari Ci Email ke Koniko? Terutama yang tadi misalnya, mungkin si orang yang bertanya ini menanya seperti ini. Kan Ci Email tadi sampai pikir, kayaknya gue harus happy sendiri nih, kayaknya susah dapat pasangan nih. Nah, begitu dapat Koniko tuh jadi kayak posesif banget nggak sih? Jadi kayak bener-bener ini jangan sampai dia dilirik cewek lain. Jangan sampai dia melirik cewek lain gitu. Nah, pernah nggak ada trust issue gitu, Ci Email? Hmm, kayaknya kayaknya enggak ya Nick ya. Enggak sih kayaknya. Soalnya maksudnya gue ngerasanya kayak ya udah, maksudnya let it be aja karena gue tuh ya karena kita maksudnya pengen bahagia ya karena base-nya gue sama si Niko temen juga kan, jadi ya udah kita jalan ya kita nyari seneng gitu. Kalau misalnya memangnya gue, kalau bagi gue ya, kalau pasir lu semakin lu genggam ya lu semakin hilang nggak makin dapat gitu. Jadi bagi gue kalau memang dia Hmm. memang jodohnya gue ya lu nggak perlu mesti harus lu keep gitu, nggak usah lu kayaknya harus wah overprotective. Kalau bagi gue sih itu lu belum sehat Belum sih boleh ya. mentalnya, belum pulih sih So good answer. gitu. Keren banget jawabannya itu, mengakar jawabannya ya. Oke, ini terakhir sesuai judul kita ya, pertanyaan terakhir ya. Jadi menurut eh, Koniko dan Ci Email ya, true love itu apa sih? Ini ada yang nanya. True love. True love. Ya maksudnya kalau dari pandangan gua gitu ya. Ya kalau true love teh eh ini namanya juga kan cinta gitu ya artinya kan. Ya itu teh harus dibangun sih ya. Nggak bisa dengan apa ya? Dengan proses yang instan bakal kayak oh kayaknya happy terus gitu. Kita bakal mengalami proses-proses sih ya. Dan kita juga pas masa pacaran kan kita juga kan ikutin kelas kayak True Love gitu kan. Kayak di kelas True Love kan kita mengenal pribadinya masing-masing kayak tadi di tes DISC gitu kan. Jadi kan kita tahu gitu apa bahasa kasihnya gua, apa bahasa kasihnya dia, kan jadi tahu gitu. Dan ya itu jadi membuat
membuat setelah merit kan jadi kita tahu nggak jadi salah gitu ya. Dia bahasa kasihnya misalnya dipegang, tapi misalnya cowoknya misalnya gua beliin barang kan jadi nggak nyampe gitu si bahasa kasihnya gitu. Nah itu sih Oke. harusnya. Jadi kalau true love itu benar-benar memahami apa yang dia pengenkan dan memahami apa yang bisa 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 membuat kita berdua happy gitu sih kalau kata gue sih. Oke. Jadi emosi Hmm. happy-nya nggak masing-masing. Kalau itu Hmm. pandangan gue. Oke. Kalau Gimana gua menurut sih Cimel? true love ya udah, kalau bagi gue sih true love cinta tanpa syarat sih. Ya, Ya cinta tanpa syarat ya udah, meaningnya cuma itu gitu. Lu Niko cinta tanpa syarat ke gua, dia tanpa lihat maksudnya gua kayak gimana, ya gue pun begitu gitu. Karena ya Tuhan juga begitu gitu, maksudnya ke ya, kita gitu. Lu mau sejelek apapun, lu mau seburuk apapun juga Tuhan kan cinta lu. Dia nerima lu apa adanya gitu, dan dia sayang Oke. banget sama lu. Very good answer ya. Jadi true love itu unconditional love dan itu terinspirasi dari Tuhan Yesus. ya, pasti Mm. sih pusatnya kan Tuhan Yesus. Iya, 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 iya. Oke, tadi adalah pertanyaan terakhir. Boleh nggak teman-teman yang diberkati belajar banyak dari Relationship Talks ini, cerita hubungan yang nyata ya, bukan yang sempurna tapi yang nyata. Kasih virtual love atau virtual claps. Dan again, gue mau ingetin lagi kembali buat aturan main kita bahwa ingat ya, jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang diceritain itu harus kita hidupi. Nggak, jalan cerita setiap relationship itu unik. Itu ceritanya Koniko Cimel bersama dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu before married buka mata selebar-lebarnya, jadilah dewasa, bukan buta tapi juga bukan ngerasa diri spesial, jadi picky gitu, tapi jadilah dewasa. Buat yang sekarang hadir udah married, mudah-mudahan bisa refresh your covenant relationship, dan ingetin lagi pendampingan dari mentor, dari komunitas itu sangat membantu. Thank you so much, Koniko dan Ci Imel once again.